Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Puspita Dewi Wulaningrum dalam mata kuliah Komunikasi Bisnis. Untuk pertemuan kali ini, saya akan mencoba memaparkan mengenai materi penulisan laporan formal. Nah, dalam membuat laporan formal itu kita perlu melakukan perencanaan. Jadi apa yang akan kita tulis itu kita harus rencanakan terlebih dahulu agar memang akhirnya laporan tersebut bisa menyampaikan informasi yang ingin kita sampaikan kepada si pembaca. Apalagi ini adalah laporan yang sifatnya formal, artinya biasanya memang untuk laporan formal itu terstruktur apa yang akan disampaikan, sampai bagaimana cara menyampaikan pun nanti biasanya akan ada aturannya. Oleh karena itu dari awal memang kita perlu melakukan perencanaan. Apa yang akan kita susun? Langkah yang pertama itu kita definisikan masalahnya terlebih dahulu. Jadi apa yang akan kita bahas di dalam laporan itu sudah kita bedah di awal. Jadi kita definisikan dulu apa sih sebenarnya masalah yang akan kita bahas di dalam laporan tersebut. Setelah kita definisikan masalahnya, kemudian kita buat kerangkanya. Kemudian kita susun outline-nya. Apa yang akan kita rancang dalam laporan itu kita buat outline. Kemudian setelah kita buat outline-nya, kemudian kita susun rencana kerjanya. Apa yang akan dikerjakan dalam laporan tersebut. Selanjutnya kita lakukan riset dari masalah tadi. Dari masalah kita buat kerangkanya, kemudian kita susun apa yang akan caranya seperti apa kita memecahkan masalah tersebut, kemudian kita lakukan riset setelah kita tahu langkah kita mengapain, metodenya seperti apa. Setelah kita tahu, maka kita lakukan. Kita doing the research. Setelah selesai kita melakukan riset, tentu setelah itu kita analisis datanya. Data itu kita olah, kita analisis menjadi suatu hasil dan kesimpulan sehingga kita bisa menyusunnya ke dalam suatu laporan. Kita ulas satu persatu tadi. Yang pertama langkah untuk membuat perencanaan formal itu, yang pertama kita mendefinisikan masalah. Cara bagaimana kita untuk mendefinisikan suatu masalah, kita buat dulu pertanyaan yang tepat, yang sesuai, sehingga dari pertanyaan tersebut kita bisa menggali masalah yang ada. Misalnya pertanyaan, apa yang perlu ditentukan? Apa sih yang akan kita tentukan? Apa sih yang akan kita kerjakan untuk membuat laporan ini? Kita tentukan di awal apa yang perlu kita tentukan. Kemudian, mengapa masalah tersebut penting untuk kita bahas? Jadi kenapa kita ambil topik tersebut, kita gali kenapa masalah itu memang penting dibandingkan kita mengambil masalah yang lain. Kenapa menjadi penting? Yang ketiga, siapa yang terlibat dalam situasi tersebut? Siapa saja nanti pihak yang akan terlibat dan siapa saja yang berkaitan dengan masalah tersebut. Kita perlu cari tahu. Kemudian di manakah munculnya suatu masalah? Di manakah kita bisa mendapatkan masalah tersebut? Kita tahu masalahnya itu muncul di mana, kita cari tahu. Dan kapankah masalah itu muncul? Sejak kapan masalah itu ada? Kita gali sejak kapan. Makanya kalau misalnya kita tahu sejak kapan, berarti nanti kita bisa mengkaitkan kenapa masalah itu bisa muncul. Jadi kapan masalah itu muncul pun itu juga menjadi pertanyaan yang perlu kita gali. Di sini dengan pertanyaan-pertanyaan ini kita bisa mendefinisikan masalah yang akan kita bahas nantinya. Setelah kita membuat pertanyaan-pertanyaan yang tepat dan kemudian kita tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, sehingga kita bisa menyimpulkan masalah apa yang akan kita bahas. Maka setelah kita tahu masalahnya seperti ini, maka kita bisa kembangkan tujuannya. Dari masalah tersebut kita susun tujuannya apa.
Bagaimana cara kita mengembangkan pernyataan tujuan? Yang pertama, kita bisa menggunakan kalimat infinitif untuk menyatakan tujuan kita. Kalimat infinitif ini adalah kalimat yang terdiri atau berasal dari kata kerja. Jadi bentuk kalimatnya adalah bentuk kata kerja. Kemudian kita juga bisa, selain kita menggunakan kata kerja untuk menyatakan tujuan, kita juga sebenarnya bisa menunjukkan tujuan kita dengan membuat suatu pertanyaan. Jadi kalimat tujuan kita itu bentuknya pertanyaan. Misalnya ketika kita ingin menulis artikel mengenai vaksin, misalnya kita membuat subtopiknya misalnya mengapa vaksinasi itu penting, itu menjadi sub pertanyaannya, itu juga bisa jadi kalimat untuk menyatakan suatu tujuan sebenarnya. Dari situ, dari kalimat tersebut, nanti pembahasannya akan lebih berkembang. Jadi kita bisa menggunakan kalimat infinitif, bisa langsung misalnya pentingnya vaksinasi misalnya. Tapi kalau misalnya kita juga bisa menggunakan suatu pertanyaan juga, misalnya tadi seperti yang saya contohkan, mengapa vaksinasi menjadi penting misalnya. Itu juga bisa kita gunakan untuk menyatakan, mengembangkan pernyataan dari tujuan. Selain itu, kita juga bisa menggunakan pernyataan deklaratif. Pernyataan deklaratif ini adalah pernyataan yang fungsinya itu untuk memberikan informasi tentang sesuatu atau suatu hal ataupun berita. Misalnya ada headline, Indonesia mulai melakukan vaksinasi COVID-19 misalnya. Itu adalah pernyataan deklaratif. Dan pernyataan ini bisa juga untuk digunakan untuk mengembangkan suatu tujuan. Langkah selanjutnya, setelah kita mendefinisikan masalah kita, sudah kita susun sedemikian rupa, kita sudah tahu akhirnya masalah yang akan kita ulas apa. Langkah selanjutnya, langkah yang akan kita buat adalah kita membuat kerangka untuk melakukan analisis. Yang pertama, untuk membuat kerangka ini yang perlu kita lakukan itu kita kembangkan struktur yang logis. Yaitu di sini kita mengkaitkan kerangka kita dengan tujuan yang akan kita kerjakan nantinya. Tujuan yang sudah kita susun di awal itu kita kembangkan, kemudian kita kaitkan dengan apa yang akan kita tulis. Semua yang kita tulis nantinya, semua yang akan kita buat nantinya, itu kita kaitkan semuanya dengan tujuan awal dari pembuatan laporan formal ini. Nah, tujuan tuh biasanya ada dua, tujuan untuk tugas informasional, ada juga tujuan untuk tugas analitikal. Jadi sesuai dengan namanya, dalam yang informasional ini biasanya laporan di situ tujuannya untuk memberikan informasi kepada pembaca. Jadi apa yang tertulis dalam laporan nantinya itu adalah berupa informasi-informasi yang memang tujuannya memang disampaikan untuk pembaca. Berupa informasi-informasi saja, tidak ada sugesti apapun. Kalau misalnya ada sugesti, ada kesimpulan, ataupun ada rekomendasi untuk para pembaca, maka itu adalah bentuk dari tugas analitikal. Langkah selanjutnya, jadi kalau kita setelah mengembangkan strukturnya, struktur sudah kita buat, kita sesuaikan dengan tujuannya. Jika tujuan informasional, maka nanti kita kaitkan nanti isi dari laporan itu memberikan informasi. Tapi kalau misalnya
laporan yang kita buat itu merupakan laporan-laporan yang menghendaki ada kesimpulan atau rekomendasi di akhirnya untuk para pembaca, maka itu nanti bentuknya adalah struktur analitikal. Setelah kita kita kembangkan struktur tersebut, maka kita bisa atur pembagiannya. Jadi kita bagi, misalnya dari awal kita membuat pendahuluan terlebih dahulu. Kemudian kalau misalnya kita membuat laporan analitikal ya, misalnya kita membuat penelitian misalnya, dari situ kita misalnya meneliti kinerja laporan keuangan perusahaan A misalnya. Jadi dari awal kita bisa membuat pembagiannya, di awal kita memberikan pendahuluan nanti bisa jadi isinya ada latar belakang, kemudian tujuan, manfaat, seperti itu. Kemudian nanti habis pendahuluan lalu kita buat tinjauan pustakanya. Setelah tinjauan pustakanya ada, kemudian kita buat metode nanti kita buat subbabnya apa saja, dari mulai subjeknya apa, kemudian metode yang akan kita gunakan apa, data yang akan kita gunakan apa, kemudian hasil dari penelitian kita, dan habis setelah itu kesimpulan dan saran misalnya. Itu adalah pembagiannya. Jadi kita buat pembagiannya setelah kita tahu apa yang akan kita kerjakan. Kita atur pembagiannya. Tidak asal ya, jadi tidak asal kita sampaikan dulu hasil, kemudian baru setelah itu kita sampaikan metodenya, baru setelah itu kita sampaikan latar belakangnya apa, habis itu kita ambil kesimpulannya. Itu kan acak-acakan, tidak teratur ya. Jadi kita perlu atur pembagiannya seperti apa. Bahkan untuk nanti hasil itu misalnya dari pengantar hasil dulu, kemudian misalnya kita uji statistik dulu, kemudian nanti dibuat kesimpulan dari uji statistiknya misalnya, kita atur pembagiannya. Setelah kita membuat aturan pembagian, kita bisa menyusun kerangka pembukanya. Untuk kerangka pembuka berarti nanti kita buat outline atau sub-sub, misalnya kalau di latar belakang gitu kita buat outline-nya misalnya dari paragraf pertama apa, kita akan bahas apa, kemudian paragraf kedua apa. Kita buat kerangka pembukanya dulu. Sebelum kita benar-benar melakukan penelitian, kita buat kerangka pembukanya terlebih dahulu. Setelah kita buat kerangka kerja, setelah kita menyusun kerangka kerja, kemudian kita susun rencana kerjanya. Setelah kita buat kerangka, kemudian kita rencanakan apa yang akan kita lakukan. Nah, dalam menyusun rencana kerja ini, kita kupas kembali mengenai permasalahan yang dihadapi. Kemudian dari kita ulas kembali masalah yang dihadapi itu apa, kemudian kita cari maksud dan skop atau ruang lingkupnya dari investasi yang kita buat, dari investigasi yang kita buat. Investigasi maksudnya ini adalah dari semua kerangka-kerangka tadi, apa yang tadi sudah kita rangkakan tadi. Jadi maksud dan ruang lingkup dari masalah yang sudah kita buat kerangkanya tadi. Kemudian kita susun juga rencana mengenai pembahasan atas urutan tugasnya. Bagaimana pembahasannya, dari mulai misalnya sumber informasinya siapa, bagaimana sumber informasinya, kemudian observasi atau menggunakan eksperimen, misalnya batasan waktunya apa, misalnya dana yang tersedia, kemudian data juga, seperti itu. Dan kita juga susun rencana mengenai telaah atas pekerjaan proyek, jadwal, dan sumber-sumber yang diperlukan. Misalnya siapa yang bertanggung jawab, kapan akan dilakukan, biaya-biayanya berapa untuk mengeksekusi permasalahan yang akan kita teliti ini. Langkah selanjutnya, setelah kita menyusun rencana kerja kita, apa yang akan kita lakukan nanti, kemudian kita
lakukan. Kita setelah merencanakan tentu akan kita lakukan. Bukan berhenti hanya sekedar rencana ya, tapi kita lakukan. Nah, dalam penelitian, dalam suatu laporan formal biasanya berisi mengenai hasil riset ya. Nah, misal dalam laporan itu, yang menentukan kualitas dari laporan itu adalah informasi-informasi atau sumber-sumber data yang digunakan. Maka semakin baik sumber datanya, semakin relevan, laporan itu akan semakin baik. Tentu dengan penyajian yang benar ya. Nah, ada beberapa sumber-sumber informasi yang umumnya digunakan dalam penelitian dalam kita menyusun laporan formal. Yang pertama adalah sumber primer. Sumber primer ini berarti sumber-sumber informasi yang didapatkan dari sumber utamanya. Misalnya kalau primer itu langsung misalnya dari narasumber, atau misalnya benar dari orang pertama. Misalnya langsung di tangan pertama, misalnya ini misalnya dokumen, ada observasi langsung ke lapangannya, misalnya ada survei itu berarti langsung ke tempatnya, langsung ketemu dengan orangnya, dengan eksperimen. Kalau di penelitian kita, biasanya untuk sumber-sumber primer ini juga misalnya bisa kita dapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber langsung. Misalnya wawancara ini ya, saya tambahin di sini. Wawancara itu kan kita langsung bertanya oleh narasumber, berarti kan kita langsung dari sumber pertamanya. Maka wawancara juga termasuk sumber primernya. Dokumen berasal dari sumber primer, dari narasumbernya. Bisa juga bentuknya juga dalam bentuk kuesioner. Biasanya kuesioner itu alat yang digunakan untuk survei. Alatnya biasanya kuesioner. Biasanya kalau kuesioner itu berupa suatu list pertanyaan yang kita berikan kepada narasumber untuk diisi. Biasanya tergantung konteks dari apa yang kita teliti. Nanti biasanya untuk kuesioner ada panduan dari kuesioner yang memang sudah digunakan oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian kita berikan kepada narasumber. Apa yang mereka isi itu adalah data-data primer. Biasanya itu digunakan untuk metode survei. Sedangkan ada juga sumber sekunder. Untuk sumber sekunder ini berarti sumber yang second ya, dari yang kedua, bukan dari sumber utama. Misalnya, kalau di akuntansi sendiri berarti sumber-sumber sekunder misalnya adalah laporan keuangan contohnya. Kita mengolah data dari laporan keuangan. Misalnya kita mau meneliti mengenai kinerja perusahaan. Nah, di situ kita tidak langsung bertanya kepada pemilik. Kalau misalnya kita untuk menilai kinerja perusahaan itu kita tanya langsung ke pemilik, itu berarti sumber primer ya, berarti dari narasumber. Kita menggunakan metode wawancara. Nah, kalau misalnya kita mengolah data, misalnya kita ambil dari laporan keuangan, kemudian data tersebut kita olah, dari data tersebut kemudian kita buat kesimpulan, nantinya kita analisis dan kita buat kesimpulan, maka itu adalah sumber sekunder. Misalnya laporan keuangan. Laporan keuangan ya, misalnya. Contohnya itu. Langkah selanjutnya setelah kita melakukan penelitian, tentu kita analisis datanya. Setelah kita ambil data, semua data sudah kita kumpulkan, bukan hanya sekedar, kalau misalnya kita buat laporan, bukan hanya sekedar kita menyerahkan aja gitu, data mentah begitu saja. Si pembaca belum tentu tahu dengan data yang kita sampaikan ke mereka. Kita perlu membuat analisis data. Nah, analisis data ini macam-macam tergantung dengan konteks dari penelitian
yang disampaikan dalam laporan formal itu tadi. Biasanya untuk data itu ada berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Jika kita biasanya kita menghasilkan, ketika kita mengolah data itu, datanya itu yang dihasilkan adalah data kuantitatif, maka kita bisa menyajikan perhitungan statistiknya. Misalnya dari demografi sumber penelitian kita, misalnya dari siapa saja yang mengisi kita, misalnya demografinya laki-laki berapa orang, yang perempuan berapa orang, umurnya berapa. Kemudian juga perhitungan statistik yang lain selain demografi juga, selain statistik deskriptif juga ada. Nanti misalnya kalau kita ingin menguji pengaruh antara A dengan B, berarti nanti bisa jadi nanti ada uji macam-macam ya. Ada uji asumsi klasik dan seterusnya. Itu juga nanti semua ditampilkan dalam angka-angka dari biasanya kita sajikan, kita olah misalnya. Biasanya alat perhitungan statistik itu banyak. Misalnya SPSS, mungkin ada yang pernah dengar mengenai SPSS. Itu salah satu contoh alat untuk menganalisis data-data kuantitatif. Tapi banyak alat-alat yang lain, misalnya kita menggunakan PLS dan seterusnya. Intinya untuk perhitungan statistik ini, hasil dari data-data yang sudah kita kumpulkan, nanti hasilnya berupa angka-angka. Angka-angka yang disajikan dalam tabel. Kemudian setelah di tabel itu angka-angkanya muncul, kita juga membuat penafsiran dari angka-angka tersebut. Jadi bukan hanya sekedar kita menyampaikan isi dari, tidak hanya sekedar kita mencantumkan angka-angka di dalam tabel, tapi kita juga terjemahkan angka-angka tersebut itu maknanya apa. Itu misalnya data kuantitatif. Kalau data kualitatif berarti nanti kita biasanya kita menganalisisnya dengan analisis kontennya. Biasanya kita sudah dari awal sudah menyusun beberapa pertanyaan wawancara misalnya, dan dari situ kita lihat kontennya. Dari jawaban si narasumber kita ambil memang mereka sesuai dengan konteksnya, jawaban mereka yang sesuai dengan konteks pertanyaan kita, kemudian kita sajikan ke dalam laporan kita. Setelah kita analisis hasil dari penelitian kita, dari riset kita, maka kita buat kesimpulan setelahnya. Setelah ulasan hasil, kemudian kita buat kesimpulan apa yang sudah kita dapatkan dalam penelitian tersebut, apa yang kita tulis dalam laporan itu. Hasil apa yang sudah kita peroleh secara singkat, jadi tidak secara gamblang dan banyak seperti di analisis perhitungan hasil ya. Kita simpulkan berarti hanya kalimat-kalimat inti penting dari penelitian yang sudah kita temukan. Setelah itu juga biasanya disajikan rekomendasi atau sarannya. Khususnya ini untuk penelitian yang tadi ya, kita kembali lagi refresh, kalau bikin laporan itu ada yang tugas informasional dan tugas analitikal. Jadi khusus untuk yang analitikal, kita buat dari perhitungan statistik, kita buat kesimpulan sampai rekomendasinya. Sedangkan kalau informasional, kita hanya berhenti saat kita menunjukkan ini data seperti ini, kita memberikan informasi seperti ini. Tidak membuat rekomendasi-rekomendasi tertentu untuk pembaca. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jadi saya refresh kembali untuk laporan formal ini lebih cenderung ke kita membuat laporan dari apa yang kita lakukan, apa yang kita teliti maksudnya. Jadi ketika kita ingin membuat penelitian, berarti dari awal kita membuat itu, kita cari masalahnya apa, kemudian kita buat penelitiannya, kita buat laporannya. Itu laporan formal. Kalau laporan bisnis nanti konteksnya seperti bisnis yang sudah kita bahas di 2 minggu sebelumnya. Jadi ini khusus yang formal itu umumnya memang digunakan untuk laporan-laporan riset atau penelitian. Ini saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika kurang jelas bisa ditanyakan atau bisa membaca sendiri buku Komunikasi Bisnis milik Joko Purwanto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.